Oke, selamat siang untuk anak-anak kami sekalian. Kita lanjut materi kita. Pada pertemuan kemarin Bapak sudah bagikan foto ya, PowerPoint tentang sifat-sifat dari pemangkatan. Baik. Jadi pada pertemuan ini Bapak akan ulang ya sifat-sifat pangkat kelanjutan dari yang kemarin, yang 3 yang sudah Bapak bagikan. Oke. Sifat yang selanjutnya adalah, atau sifat yang keempat itu adalah yang pertama, jika PQ ini adalah bilangan perkalian ya, P dikali Q pangkat M itu sama dengan P pangkat M dikali Q pangkat M. Artinya M-nya kedua bilangan ini mendapat pangkat. Oke, contohnya adalah 7 dikali 4 pangkat 2. Artinya 7 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat 2 49, 4 pangkat 2 16. Jadi kita kalikan hasilnya 784. Itu kira-kira. Kemudian untuk sifat yang kelima, P per Q atau P dibagi Q pangkat M itu sama juga dengan P pangkat M per Q pangkat M. Contohnya 8 bagi 3 pangkat 2 itu sama, masing-masing mendapat pangkat 2. 8 pangkat 2 per 3 pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 itu 64. Kemudian 3 pangkat 2 9 sama dengan, kita bagikan hasilnya 7,11 ya, 7,11. Kemudian pangkat bulat negatif didefinisikan jika P elemen R, artinya P elemen bilangan real, dan P itu tidak sama dengan 0, maka M itu adalah elemen bilangan negatif. Di mana ya M itu bilangan negatif. Jadi P pangkat negatif M itu bisa kita ubah menjadi pangkat positif dengan cara kita buat 1 per P pangkat M ini. Jadi negatifnya tidak ada lagi, 1 per P pangkat M. Dan sebaliknya, P pangkat negatif 1 per M itu sama juga dengan P pangkat M. Jadi contohnya 4 pangkat negatif 3 itu sama dengan 1 per 4 pangkat 3 ya, negatifnya sudah tidak ada lagi, tapi kita buat 1 per gitu, jadinya 1 per 64. Kemudian yang selanjutnya itu adalah pangkat 0. Bagaimana, apa yang terjadi jika pangkat 0? Bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1 ya, bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Contohnya 50 pangkat 0 sama dengan 1 ya, 50 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi demikian juga dengan 23 per 56 pangkat 0 itu sama juga dengan 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Oke. Soal gabungan semua sifat ini sudah ada ya di PowerPoint yang sudah Bapak bagikan kemarin. Tentukan hasil dari bilangan ini. Oke. Jadi langkah yang pertama adalah, karena dia bilangan bulat, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, jadinya 3 pangkat 2 tambah 4, jadinya hasilnya 3 pangkat 6 ditambah dengan 3 per 2 pangkat 2 itu masing-masing mendapatkan pangkat, jadinya 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikali dengan, sama halnya juga ini negatif 2, masing-masing mendapat pangkat negatif 2 ini. Jadinya bagaimana? Ini 3 pangkat 2 tambah 4 ini hasilnya 3 pangkat 6 ditambah dengan 3 per 2, 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikali, yang ini kita ubah menjadi pangkat positif. 3 pangkat negatif 2 ini kita ubah menjadi pangkat positif, hasilnya menjadi seperti ini. 1 per 3 pangkat 2 per 2 pangkat negatif 2 hasilnya menjadi 1 per
2 pangkat 2 ya. Yang ini tidak nampak ya, tapi ini kita ubah menjadi perkalian ya. Coba sebentar. Ini oke, kita sambung lagi ya. Ini per yang di sini Bapak ubah menjadi bagi. Per itu kan artinya bagi. Nah, kita ubah menjadi bentuk perkalian. Kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian, jadinya 1/3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 per 1 ya, per 1. Jadinya bagaimana? Jadinya kita tinggal kalikan aja, 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 2 pangkat 2 per 1 dikali 3 pangkat 2 hasilnya 3 pangkat 2 ya. Jadinya hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadinya seperti ini. Ini hasilnya. Jadinya 3 pangkat 6 itu sama dengan 729. Kemudian 3 pangkat 2 tetap ya. Kemudian dikali dengan 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Jadi hasil dari sini adalah yang ini. Oke. Setelah seperti ini, karena dia perkalian, bisa kita habiskan. 3 pangkat 2 habis dengan 3 pangkat 2, 2 pangkat 2 habis dengan 2 pangkat 2. Jadinya 1. Jadi 729 ditambah 1 sama dengan 730. Oke. Itu dia contoh dari si pemuas sifat gabungan. Kemudian selanjutnya adalah bentuk sederhana. Ya, ini soal latihannya. Ini langkah pertama yang kamu lakukan adalah ini pangkatnya dijumlahkan ya, kemudian dibagi dengan ini. Setelah dijumlahkan, kemudian pangkatnya dibagi. Untuk yang ini kamu tentukan hasilnya. Berapa kira-kira? Bapak mau lihat apakah kalian menggunakan sifat atau tidak ya, sifat-sifat yang sudah kita pelajari. Kemudian bentuk sederhana, ini juga menggunakan sifat ya, ini juga tetap menggunakan sifat. Kemudian ini yang baru saja kita pelajari tadi, tentukan hasilnya. Kemudian selanjutnya adalah tentukan hasil dari ini. Oke, jadi ada 5 soal ya, 5 soal. Ini 1 ada 2, kemudian 2, ini yang ketiga, ini yang keempat ya. Jadi jumlah soalnya ada 5. Bapak harapkan kalian dapat menyelesaikan soal latihan ini dengan baik dan benar. Kemudian jika sudah selesai, silahkan buat di catatan, kemudian fotokan, kemudian kirim ke WA Bapak. Oke, sampai sekian pertemuan kita hari ini. Kita lanjut pada pertemuan kita selanjutnya. Sampai jumpa, salam sehat untuk kita semua.